Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi materi dan juga perubahannya ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu materi. Jadi materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan juga dapat menempati sebuah ruang. Contohnya nih kayak zat padat, zat cair, dan gas. Dia memiliki massa dan juga menempati sebuah ruang. Bu, kok gas dia mempunyai massa? Nah, gas yang kita ketahui kayak misalkan udara ya, itu memiliki massa sebenarnya ya. Bagaimana cara mengukurnya? Dia menggunakan alat ukur yang tidak ada di khalayak masyarakat biasa ya. Jadi ada cara khusus untuk mengukurnya. Nah, perbedaan sifat zat padat dan cair dan gas. Yang padat dia memiliki bentuk dan volume tertentu. Jadi kalau padat mah dia volume dan bentuknya itu dia tetap sama. Kalau cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Jadi volumenya dia tetap tapi bentuknya yang berbeda-beda menyesuaikan dengan wadahnya ya. Kalau gas tidak memiliki volume dan bentuk yang tertentu. Kemudian jarak antar partikelnya, kalau padat dia sangat rapat. Ini kalian bisa lihat di gambar yang ini. Ini yang bulat-bulatnya itu adalah partikel-partikelnya, dia sangat rapat sekali. Kalau untuk cair, jarak antar partikelnya dia lebih renggang. Satu partikel dengan partikel lainnya dia agak lenggang ya. Boleh dilihat di gambarnya yang cair ya. Kemudian yang gas, jarak antar partikelnya sangat renggang. Satu dengan yang lainnya dia sangat renggang sekali. Untuk yang padat, karena dia sangat padat ya, si partikel-partikelnya, maka dia tidak bisa bergerak dengan bebas. Kalau yang cair, dia dapat bergerak bebas, namun dia terbatas karena dia masih agak renggang gitu dengan teman-teman partikelnya. Kalau gas, partikel-partikel gas yang dapat bergerak dengan bebas, ya dia bebas sekali karena dia sangat renggang. Kemudian kita harus tahu juga bahwa materi itu diklasifikasikan menjadi dua, menjadi zat tunggal, ada juga campuran. Kemudian zat tunggal dibagi lagi menjadi unsur dengan senyawa. Campuran juga ada dua, ada heterogen, ada homogen. Heterogen juga dibagi menjadi dua, ada koloid dan suspensi. Kemudian yang campuran homogen terdiri dari larutan ya. Kita bahas dulu yang zat tunggal. Zat tunggal itu zat yang hanya terdiri dari satu jenis materi saja. Karena tunggal itu satu ya, jadi terdiri dari satu jenis materi saja. Dibagi menjadi dua, zat tunggal itu ada unsur, ada senyawa. Kalau unsur, zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana, dia nggak dapat dibagi. Kalau senyawa, dia zat tunggal tapi dia bisa diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana. Nah, kita ke campuran. Tadi zat tunggal, kita beralih ke campuran. Kalau campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran ada dua, ada campuran homogen dan juga heterogen. Yang kita bahas di sini adalah campuran homogen dulu ya. Campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Kayak misalkan kita mencampurkan cuka ke dalam air. Nah, ketika kita mencampurkan cuka ke dalam air, kita tidak tahu mana cuka, mana airnya karena dia sudah tercampur secara merata, betul ya? Itu dinamakan dengan campuran homogen. Campuran homogen ini nanti ada pembahasan mengenai larutan asam, basa, dan juga garam. Ibu akan menjelaskan secara singkatnya. Asam itu terkandung pada buah-buahan, larutan asam itu ya. Contohnya seperti jeruk dan juga mangga, ciri-cirinya jelas, rasanya pasti asam kalau kalian merasakannya. Dan dihasilkan berupa senyawa kimia yang larut di dalam air. Dapat menimbulkan korosi atau dia perkaratan ya. Kemudian mengubah lakmus biru menjadi merah. Ingat ya, ada lakmus. Lakmus itu apa? Lakmus itu nanti kita bahas di indikator buatan. Jadi indikator untuk menentukan apa itu asam atau basa bisa menggunakan lakmus ya. Kalau biru menjadi merah itu asam. pH airnya itu kurang dari 7, makanya dia asam. Kalau basa itu senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Basa itu kebalikannya, dia memiliki rasa agak pahit, licin, kemudian mengubah lakmus merah menjadi biru. Kalau tadi biru menjadi merah, asam. Kalau merah menjadi biru, basa. pH-nya lebih dari 7, contohnya sabun mandi, sabun cuci, dan lain sebagainya. Nah, ada indikator. Indikator itu untuk apa? Untuk menentukan larutan itu asam atau basa ya. Ada dua indikator. Ada indikator alami seperti menggunakan bunga, umbi, kulit buah dan daun. Nanti kalian akan ibu berikan tugas praktikum di rumah ya.
mengenai indikator alami. Kemudian kalau indikator buatan itu dibuat oleh perusahaan apoteker ya, biasanya. Dia eh, dia dia untuk menentukan dia kertas biasa ya, kertasnya ada merah sama biru. Nanti kalau misalkan biru menjadi merah berubah ya, berarti itu asam. Kalau merah menjadi biru berarti itu basa. Kertas biasa tapi dicelupkan langsung ke larutannya. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan garam. Garam ini reaksi netralisasi. pH-nya dia sama dengan 7. Ada juga campuran heterogen. Kalau homogen dia tidak bisa dibedakan antara larutan dengan terlarut dengan pelarut. Tapi kalau heterogen dia bisa dibedakan. Kayak misalkan minyak dicampurkan ke dalam air. Kalian bisa coba sendiri di rumah. Tidak akan tercampur secara merata ya. Pasti dia akan berbeda arahannya ya. Dia akan memisahkan diri. Ada juga cara-cara pemisahan campuran yang bakalan kita bahas. Ada filtrasi, sentrifugasi, destilasi, kromatografi. Kalian bisa pahami dulu di buku paket. Nah, ini ada secara fisikanya. Untuk apa? Untuk menghitung massa jenis. Karena materi itu memiliki massa, jadi kita akan menghitung massa dari suatu materi dengan rumus Rho. Ini P kecil ini massa jenis namanya ya. Jadi P ini dinamakan dengan Rho, dibacanya Rho. Rho untuk mengetahui massa jenis, Rho sama dengan M per V. M-nya adalah massa zat dalam satuan kilometer atau gram, kilogram maksudnya ya, atau gram, dan V-nya adalah volume zat dalam satuan meter kubik atau sentimeter kubik ya. Kalau yang ditanyakan dalam soalnya volume berarti massa dibagi Rho atau massa dibagi massa jenis. Kalau yang ditanyakannya adalah massa berarti tinggal massa jenis dikalikan dengan volume. Ini ada contoh soalnya ya. Nah, kemudian ada yang namanya perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi dia nggak membuat zat baru. Kalau kimia kebalikannya, dia akan membentuk suatu zat baru ya. Perubahan fisika, contohnya kayak beras diubah menjadi tepung beras. Kayak beras nih, beras itu kan ya kalian bisa kalian pahami ya, itu ada beras. Kemudian jadi tepung beras. Yang berubah itu cuma jadi kecil aja kok si berasnya. Kemudian itu kayu diubah menjadi, bukan beras ya, kayu diubah menjadi kursi misalkan ya. Si kursinya tetap kayu-kayu aja kan ya, nggak ada yang berubah. Kemudian perubahan kimia, contohnya singkong menjadi tape. Singkong menjadi puyem, tape ya. Itu kan kalau singkong menjadi puyem udah menjadi suatu hal perubahan yang berbeda ya. Kemudian pembakaran kayu, tadinya kayu dia menjadi debu gitu ya, kemudian kayunya secara kasat mata dia udah menjadi beda, itu perubahan kimia. Ini nanti akan ada tugasnya mengenai larutan asam basa yang Ibu bahas dulu di Zoom nanti ya, jangan lupa dikerjakan. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.